Di antara hiruk-pikuk dunia hewan, bekicot mungkin terlihat sederhana pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya mereka memiliki keunikan yang memikat di balik cangkang berlendir mereka. Berasal dari Afrika Timur, bekicot telah menyebar luas ke hampir semua penjuru dunia berkat perdagangan manusia. Namun, popularitasnya sebagai hewan yang mengganggu ekosistem membuatnya dikenal sebagai salah satu spesies invasif terburuk. Mengapa bekicot begitu menarik? Mereka bukan hanya memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, tentakel mereka dapat tumbuh kembali jika terpotong, tetapi juga memiliki kehidupan malam yang penuh misteri. Saat senja melanda, bekicot aktif dalam kegelapan, menggunakan tentakel sensitif mereka untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Tentakel atas mereka berfungsi sebagai mata yang sensitif terhadap cahaya, sementara tentakel bawah membantu dalam mencari makanan dengan indera penciuman yang tajam. Bekicot adalah herbivora yang rakus, mereka menyukai hampir semua bagian tanaman, dari daun hingga batang dan buah. Sistem pencernaan mereka yang kompleks melibatkan kelenjar ludah yang membantu dalam pencernaan sebelum makanan masuk ke lambung, yang strategis terletak di atas rumah cangkang mereka. Tidak hanya itu, bekicot menggunakan paru-paru untuk bernapas, mengambil keuntungan dari udara yang masuk dan keluar melalui lubang di ruang mantel. Ini memberi mereka fleksibilitas besar dalam menyesuaikan diri dengan berbagai habitat, termasuk iklim yang berbeda-beda. Mereka dapat hidup mulai dari daerah tropis hangat dengan suhu antara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban tinggi, hingga daerah beriklim sedang dengan suhu ekstrim seperti 2 derajat Celcius di mana mereka memasuki periode hibernasi. Habitat bekicot mencakup hampir semua jenis lahan, dari daerah pertanian hingga pesisir, lahan basah, hutan, dan perkotaan. Mereka cenderung bermukim di zona riparian dan area-area lembab lainnya, tempat mereka dapat menemukan kondisi yang mendukung kehidupan mereka. Bekicot, Lysacatina fulica, merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Pada fase awal perkembangannya, bekicot yang belum dewasa hanya menghasilkan sperma, sedangkan setelah dewasa, mereka mampu menghasilkan baik sperma maupun sel telur. Proses perkawinan bekicot dimulai ketika dua individu saling menganggap satu sama lain sebagai pasangan yang cocok. Salah satu bekicot akan menempelkan dirinya pada cangkang bekicot lainnya, dan keduanya akan saling bertukar sperma. Sperma yang ditransfer digunakan untuk membuahi sel telur. Menariknya, sperma juga dapat disimpan di dalam tubuh bekicot selama 2 tahun, memberikan mereka fleksibilitas dalam waktu perkawinan dan reproduksi. Telur yang telah dibuahi akan diletakkan dalam sarang bekicot, biasanya antara 8 hingga 20 hari setelah perkawinan terjadi. Sarang ini umumnya terletak di antara bebatuan atau di tanah yang lembab. Telur-telur ini memerlukan suhu di atas 15 derajat Celcius untuk menetas. Anakan bekicot biasanya muncul dalam waktu 11 hingga 15 hari setelah telur menetas, lengkap dengan cangkang mereka sendiri. Jumlah telur yang dihasilkan oleh satu bekicot dapat bervariasi antara 100 hingga 500 telur, tergantung pada usia dan kematangan individu tersebut. Pada usia 7-8 bulan, bekicot telah mencapai kedewasaan seksual dan siap untuk melakukan perkawinan lagi, menjadikan siklus reproduksi mereka efisien dalam mempertahankan populasi mereka. Kuliner dan fakta menarik. Di Indonesia dan beberapa negara lainnya, bekicot diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Daging bekicot memiliki rasa unik dan tekstur kenyal yang menjadi daya tarik tersendiri. Di beberapa budaya, seperti Prancis, Jerman, dan Portugal, bekicot bahkan dianggap sebagai hidangan mewah. Nutrisi dari daging bekicot juga sangat beragam. Dalam 100 gram daging bekicot, terdapat sekitar 140 kalori dan berbagai nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat, kalsium, magnesium, kalium, selenium, fosfor, zat besi, serta vitamin A, E, dan B kompleks. Selain itu, bekicot juga mengandung vitamin K, zinc, dan kolin. Lendir bekicot, yang kaya akan asam hyaluronat, protein, antioksidan, dan asam glikolat, telah lama digunakan dalam produk perawatan kulit di Korea Selatan. Lendir ini dipercaya memiliki manfaat dalam menjaga kelembapan dan elastisitas kulit, menjadikannya bahan yang populer dalam produk kecantikan. Bekicot, Achatina fulica, sering dianggap sebagai hama di banyak tempat, termasuk Indonesia. Berikut beberapa alasan mengapa bekicot dianggap sebagai hama.
1. Kerusakan tanaman. Bekicot memakan berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman pangan dan tanaman hias, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi petani dan pekebun. Mereka biasanya memakan daun, batang, dan buah tanaman, meninggalkan lubang-lubang yang merusak penampilan dan kesehatan tanaman. 2. Penyebaran penyakit. Bekicot dapat membawa dan menyebarkan berbagai penyakit tumbuhan serta parasit yang berbahaya bagi manusia dan hewan. Salah satu parasit yang dibawa oleh bekicot adalah nematoda parasit yang dapat menyebabkan penyakit meningitis eosinofilik pada manusia. 3. Reproduksi cepat. Bekicot memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat. Mereka dapat bertelur ratusan butir dalam satu waktu, sehingga populasi bekicot dapat meningkat dengan cepat jika tidak dikendalikan. 4. Dampak ekologi. Bekicot merupakan spesies invasif yang dapat mengancam keanekaragaman hayati lokal. Mereka dapat bersaing dengan spesies asli untuk makanan dan habitat, mengakibatkan penurunan populasi spesies asli. Untuk mengendalikan populasi bekicot, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi: pengumpulan manual. Bekicot dapat dikumpulkan secara manual pada malam hari atau setelah hujan ketika mereka lebih aktif. Penggunaan perangkap. Menggunakan perangkap bekicot dengan umpan tertentu bisa efektif. Penggunaan pestisida. Aplikasi pestisida khusus bekicot dapat membantu mengurangi populasi mereka, meskipun penggunaannya harus hati-hati agar tidak merusak lingkungan. Pengendalian hayati. Memperkenalkan predator alami bekicot, seperti burung atau katak, dapat membantu mengurangi populasi bekicot. Pendekatan yang tepat untuk mengendalikan bekicot harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan kesehatan manusia. Kemampuan adaptasi yang luar biasa menjadikan bekicot sebagai contoh sukses dari penyebaran global spesies di planet ini. Meskipun kontroversial sebagai spesies invasif, mereka menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup dan berkembang biak di berbagai lingkungan, menjadi bukti bagaimana hewan sederhana dapat mengambil peran penting dalam ekologi global yang kompleks.